tafsir itu mengalami perbedaan. Nah, terus habis itu pertanyaan yang kedua, kan tadi udah disebut ini sebab-sebab perbedaan dalam tafsir. Nah, pertanyaannya, apakah kalau perbedaannya itu bukan karena sebab-sebab yang udah disebutin ini nih, itu tuh berarti bisa kita simpulin itu tafsir yang jahil gitu nggak sih, Kak? Begitu bener nggak? Terima kasih. Baik, Kak. Pertanyaan Ulangin Kak dulu Winda. pertanyaannya siapa, Winda? Boleh diulang, Kak? Winda. Iya, Pak. Jadi pertanyaannya yang pertama itu berarti kalau perbedaan dalam tafsir itu karena salah satu sebab dari sebab-sebab yang udah disebutin ini, atau bisa aja seorang tafsir itu beda karena beberapa sebab-sebab yang bersatu gitu. Nah, terus habis itu pertanyaan yang kedua itu kan udah disebutin nih sebab-sebab perbedaannya. Nah, berarti bisa diambil kesimpulan gini nggak sih, kalau seandainya ada tafsir. Nah, tafsir itu tuh bedanya tuh bukan karena sebab-sebab yang disebutin sama kakak pemakalah kali ini nih. Berarti bisa diambil kesimpulan itu tuh tafsir yang jahil, tafsir yang ad-dakhil gitu. Begitu benar atau enggak? Terima kasih. Baik, sama-sama Kak Winda. Apakah masih ada yang bertanya, Kak? Iya, Kak Pemakalah, saya izin bertanya. Iya, Kak, silakan. Iya, di sini kan ada sub yang menjelaskan tentang pengaruh perbedaan penafsiran. Otomatis pengaruh dari perbedaan-perbedaan tersebut tuh apa aja gitu. Nah, itu inti dari penjelasan yang Kakak Pemakalah jelasin terhadap sub tersebut itu apa sih, Kak, gitu. Karena kalau misalnya dibaca lagi gitu ya, dari yang Kakak tulis itu itu masuknya ke jenis masuknya ke penyebab-penyebab perbedaan penafsiran, Kak, gitu. Jadi poin inti dari pengaruh perbedaan penafsirannya tuh ini belum dapat gitu. Kenapa sih gitu pengaruh dari perbedaan penafsiran gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Kak, sama-sama. Mungkin satu pertanyaan lagi, atau ada pemakalah yang ingin menjawab dulu, Kak? Kak moderator izin bertanya. Oh iya, silakan, Kak. Tadi kan di makalah ini ada asbab-asbab dakhili ya. Sebab-sebabnya ada perbedaan tafsir ini. Kemudian kan tadi tuh ada yang sebentar ya. Yang ini pengingkaran seorang guru terhadap muridnya karena lupa. Di situ saya masih nggak paham maksud pengingkaran seorang guru terhadap muridnya ini maksudnya gimana. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau misalnya seorang murid yang berbeda pendapat, kan ada ya beberapa ulama tuh kan yang saya pernah dengar kayak Imam Syafi'i aja berbeda pendapat dengan gurunya gitu, padahal kan gurunya gitu. Itu apakah dia akan berbeda pendapat terus atau misalnya hanya pada misalnya berbeda pendapat pada hal tafsir ya gitu, tapi dalam hal fikih nggak berbeda pendapat, apakah beliau akan tetap belajar pada gurunya tersebut atau gimana? Terima kasih, Kak. Baik, Kak. Ya, sama-sama, Kak. Mungkin diulang dulu ya pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan dari Winda, yaitu salah satu sebab yang tadi sudah disebutkan itu, maksudnya sebab-sebab gimana ya nomor satu ini? Yang kedua dulu deh. Yang kedua itu jika ada tafsir itu perbedaannya itu bukan dari sebab-sebab yang tadi dijelaskan, itu bagaimana, Kak, gitu ya. Untuk yang pertama bagaimana, Kak Winda? Kayaknya saya salah tangkap. Baik, untuk yang pertama,
ini kan ada sebab-sebab kayak sebab eksternal, ada sebab internal, terus juga yang internalnya nanti dipecah lagi, yang eksternalnya itu dipecah lagi. Nah, pertanyaan Winda, yang menyebabkan perbedaan dalam tafsir itu hanya salah satu sebab di antara sebab-sebab itu, atau bisa aja tuh antara tafsir ini dengan tafsir ini tuh beda-beda karena sebab-sebabnya banyak nih. Bedanya kalau dijendrengin, kalau didetailin lagi, ini sebabnya karena faktor internalnya yang gini-gini, faktor eksternalnya yang gini-gini. Jadi beberapa sebab gitu, Kak. Itu Gini bukan Kak, maksudnya sebab-sebabnya itu perbedaan itu sebabnya itu dari salah satunya saja atau beberapa gitu ya Kak? Seperti itu bukan Kak? Bagaimana Kak Winda? Betul tidak? Mungkin Baik, contohin kali Kak Winda penyebab seperti apa yang bakal masuk jadi perbedaan penafsiran gitu Kak. Contohnya gimana gitu. Mungkin biar pemakalah jelas gitu. baik Kak. Jadi maksudnya tuh perbedaan dalam tafsir ini nih, ini tuh karena satu sebab aja, kayak misalnya, oh berarti bedanya cuma di asbab dahili aja nih, sebab-sebab internalnya aja nih. Karena apa? Karena kecenderungan teologisnya beda gitu. Atau bisa aja di dalam satu case gitu, ini tuh karena apa ya, perbedaan dalam tafsirnya tuh karena sebab dakili juga, sebab karijis juga gitu, sebab-sebab eksternalnya tuh juga. Jadi selain kecenderungan dalam teologis yang membuat berbeda, itu tuh juga karena apa ya, perbedaan kiroat gitu, jadi beda. Jadi ada kan kalau kita itu kan ada yang case kedua itu kan ada dua sebab ya yang membuat beda, tapi yang pertama tuh ada satu sebab gitu. Nah, Wina nanyanya tuh bisa dua sebab kayak gitu, atau emang biasanya tuh perbedaannya cuma karena satu sebab gitu, Kak. Terima kasih. Ya baik Kak. Berarti maksudnya Kak Winda itu perbedaan itu disebabkan hanya bisa satu sebab saja atau lebih gitu ya Kak? Intinya gitu kan Kak? Iya, Kak. Dan pertanyaan Kak Winda yang kedua itu jika ada bentar ya Kak, untuk pertanyaan Kak Yunita, jadi maksudnya itu pengaruh dari perbedaan atau maksudnya inti dari makalah kita ini itu bagaimana ya Kak pengaruhnya gitu Kak? Iya, ke makalah ini yang ini aja poin yang pengaruh perbedaan penafsiran yang B itu sub itu aja. Itu intinya. Oh iya Kak. Masih. Ya. Dan pertanyaan Kak Wulan, jika ada murid yang berbeda pendapat dengan gurunya, jadi kemudian murid misalkan perbedaannya itu dalam hal penafsiran, tapi dalam fikihnya itu tidak, seterusnya apakah murid tersebut masih mau belajar dengan gurunya tersebut gitu, atau masih adanya perbedaan terus-menerus gitu, Kak? Apakah para pemakalah ada yang ingin menjawab, Kak? Kak Hanifah, Ya, Kak? izin ralat sedikit ya. Yang tadi itu pertanyaan saya, ya yang Kak Hanifah bilang juga benar. Tapi yang satu lagi yang ini, yang penyebab perbedaan tadi, yang seorang guru mengingkari muridnya itu. Maksudnya gimana? Apa yang dimaksud dengan kata yang di makalah ya, Kak? Seorang guru mengingkari muridnya gitu ya, Kak? Iya. Oke, Kak.
Apakah dari kakak pemakalah ada yang ingin menjawab, Kak? Assalamualaikum Kak, adik saya izin menjawab dari pertanyaannya Kak Winda ya. Iya, Kak, silahkan. Tadi yang tentang apakah sebab-sebab penasaran itu dari salah satu ini atau dari beberapa, gitu kan yang poin A-nya yang Kak Iya, Winda Kak. tanya. Kalau menurut Gisha, mungkin bisa jadi ada beberapa sebab-sebabnya Kak, gitu. Jadi mungkin nggak cuma masuk ke satu poin, mungkin ada beberapa yang nggak nih, gitu. Jadinya akhirnya adanya sebab-sebab tersebut, gitu, adanya perbedaan, gitu. Terus yang poin yang kedua, terus kalau misalnya dia nggak sesuai, gitu, apakah dia akan menjadi tafsir yang apa tadi kata Kak Winda? Maaf, Ani, Tafsir adik yang jahil. tafsir yang jahil. Kalau menurut Nisha gitu, mungkin lebih ke ini kali ya, mungkin bisa dikatakan jahil juga kan bisa. Jadi dia tuh nggak sesuai gitu Kak. Tuh. Kan ada nih kan kalau misalnya kita mau menafsirkan itu kan maksudnya para sahabat atau para ulama itu menafsirkan itu kan pasti udah ada kaidah-kaidahnya gitu kan Kak. Mungkin itu nggak sesuai gitu loh Kak. Itu sih kurang lebih. Aku mau izin menambahkan, Kak Adisha boleh? Iya boleh Kak Hamida. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan pertanyaan Kak Winda, itu kan yang pertama, apakah dalam penafsiran itu hanya terdapat satu saja ataukah lebih gitu? Sebenarnya kalau kita telaah lagi, sejauh ini kan sampai semester ini kita sudah banyak sekali menelaah banyak karya tafsir, entah dari ahli tafsir yang mana, dan lain sebagainya gitu. Nah, setiap karya tafsir itu punya karakteristik yang berbeda-beda, corak fikihnya yang berbeda, kemudian apa ya, penggunaan bahasa atau redaksinya mungkin yang berbeda-beda gitu. Terus semisal ada ayat nasikh mansukhnya, apa yang dia ambil juga berbeda, keputusan hukumnya berbeda dan lain sebagainya. Terus sumbernya juga beda dan lain sebagainya. Teologinya juga berbeda. Nah, perbedaan inilah yang menjadi karakteristik sebuah penafsiran gitu. Jadi kalau dalam semisal ada karya tafsir, itu pasti dia memiliki beberapa persamaan. Semisal dari metodologinya sama-sama tahlili atau maudhu'i. Tapi karena tiga karya tafsir ini ditulis oleh seorang mufassir yang berbeda, maka akan kemungkinan besar hasil penafsiran yang mendekatinya itu juga berbeda gitu, tergantung bidang dari si mufassirnya. Semisal yang satu itu punya corak sufi nih gitu. Oh, yang satunya lagi punya corak isyari semisal gitu. Itu kan ada beda-beda tipis ya kayak gitu-gitu. Terus kalau untuk pertanyaan yang keduanya itu tadi apa Kak? Oh, yang ini ya, apakah akan selalu menjadi penafsiran yang jahil? Nah, itu dia kan tadi di akhir pembahasan itu ada pengaruh perbedaan penafsiran. Ada yang namanya kontradiktif, ada yang namanya variatif. Nah, yang sifatnya kontradiktif ini apa ya? Kontradiktifnya ini tergantung ya, apakah kontradiktifnya itu karena pendapatnya itu bersifat perlawanan, ataukah yang kedua kontradiktif itu karena keluar dari nas Al-Quran. Nah, kalau yang seperti ini kan sifatnya kan mungkin lebih ke jahil. Nah, maka bisa dikategorikan sebagai tafsir yang mungkin tidak diterima atau memiliki banyak kekurangan gitu. Tetapi adanya banyaknya perbedaan itu juga memberi pengaruh apa tadi? Adanya perbedaan variatif atau tanawu, yang berarti dengan adanya perbedaan pendapat itu akan memberikan keragaman dalam pendapat. Seperti itu. Terkadang kan umat Islam ini kan punya banyak madhab kan, punya banyak tradisi. Nah, dengan keragaman adanya hukum-hukum yang ada, mereka bisa memilih sesuai mereka semisal atau adat mereka.
kayak gitu. Jadi justru yang perbedaan ini juga melahirkan keberagaman yang justru baik buat umatnya. Seperti itu mungkin Kak, lebih kurangnya mohon dikoreksi. Terima kasih. Oke, sama-sama Kak Hamidah, terima kasih kembali atas jawabannya. Apakah masih ada yang ingin menambahkan, Kak? Dipersilahkan jika ada yang ingin menambahkan. Kakak Pemakalah, saya mau bertanya yang tadi yang diiniin sama Kak Hamidah. Berarti Ya, silakan. bisa disimpulkan seperti ini bukan Kak Hamidah? Jadi dalam penafsiran itu bisa ada yang disebut jahil atau tidak. Nah itu tergantung bagaimana si mufasirnya ini menafsirkan Al-Quran. Jika misalnya dilihat itu menyeleweng, berarti itu tafsirannya ditolak. Gitu. Kalau misalnya nggak menyeleweng, itu bisa diterima, gitu ya. Iya, kurang lebih seperti itu. Pokoknya kita melihat lagi perbedaannya itu sejauh mana sih. Kalau perbedaannya itu masih kepada orientasi yang sama, oh ini gak jauh beda kok dari lafaz secara tekstualnya gitu. Al-Quran mengatakan seperti ini gitu. Dan keberagamannya itu masih bisa menyatu gitu. Sampai akhirnya dikatakan, oh jumhur ulama mengatakan begini gitu. Tetapi kalau semisal sampai kontradiktif yang keluar dari itu, ya itu pengaruhnya cukup besar yang cenderung negatif. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, Kak. Sama-sama. Terima kasih, Kak Hamidah. Bagaimana ke Kakak Pemakalah? Apa ada yang ingin menjawab pertanyaan lainnya? Atau teman-teman jika ingin membantu menjawab pertanyaan lainnya, dipersilahkan. Berarti untuk pertanyaan Kak Winda sudah terjawab semua ya, Kak Winda? Tinggal pertanyaan Kak Wulan dan Kak Yunita, apakah sudah terjawab tadi sekalian? Atau masih belum? Yang terkait pengaruh. Kak Hani, adik saya Belum, Kak. Kak Yunita boleh diulangi? Maksudnya pengaruh dari perbedaan tadi yang ada di makalah itu, intinya itu bagaimana Kak pengaruhnya? Oh iya. Jadi kan yang seperti tadi saya juga jelaskan ya di awal itu lebih singkatnya gini. Kalau istilah tadi kan ada namanya istilah tanawu, istilah sada, terus ada juga mazhab fikih, mazhab akidah gitu ya kayak. Mungkin itu membuat bingung gitu. Nah dalam hal ini tuh pengaruhnya ini kan kalau istilah tanawu itu bisa jelaskan secara singkatnya, yaitu perbedaan yang sifatnya beragam gitu. Kayak misal contoh adanya perbedaan pendapat nih gitu. Adanya perbedaan pendapat dari para mufasir gitu kan. Itu masih bisa ada yang untuk diterima tapi tidak ditinggalkan di pendapat yang lain. Tetapi bedanya kalau dengan istilah tadat ini bentar. Kalau misalnya di istilah tadat ini kan seperti yang kita ketahui nih dalam di sini kan definisinya suatu ungkapan tentang pendapat-pendapat yang bertentangan gitu. Jadi kayak lawannya dari si tanawu ini nih. Kalau si tadat ini tuh di mana masing-masing itu pendapatnya tuh akan berselisih gitu, berlawanan gitu Kak. Jadi pendapat yang satu, misalnya kita mengambil pendapat yang satu, nah pendapat yang lain tuh udah ditinggalin gitu. Seperti contoh kalau yang tadi itu ada di surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 yang tentang wajib-wajib orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Nah, pada ayat tersebut kan ditinjau dari kaum Mu'tazilah ya, yang tampak dia tuh menolak
ketika ayat tersebut tuh ditafsirkan dengan arti melihat secara nyata gitu. Tetapi si Ahlus Sunnah ini, penafsiran kaum Mu'tazilah ini berbeda sama penafsiran si Ahlus Sunnah yang menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut itu kemungkinan melihatnya itu melihat Allah ketika di akhirat yang merupakan salah satu nikmat yang tertinggi gitu. Itu dalam perbedaan pengaruh yang akan adanya timbulnya perbedaan tersebut gitu. Berarti adanya perselisihan dan tidak ada perselisihan atau adanya nih nanti pendapat yang satu pendapat si mufasir yang satu berbeda dengan mufasir yang satu lagi, tetapi ada yang satunya akan ditinggalkan, ada yang satunya tetap diambil gitu. Terus yang satu lagi pengaruhnya mazhab. Nah, di sini kan adanya mazhab fikih sama mazhab akidah. Tapi akidahnya enggak ada mazhab fikih sama mazhab akidah Kak sebenarnya. Nah, mungkin di situ kan karena mazhab dalam ulama itu berbeda-beda, dan itu mungkin akan jadi pengaruh juga gitu bagi perbedaan penafsiran tersebut. Misal kayak mazhab A berkata seperti ini, mazhab B berkata seperti ini, kayak gitu. Menafsirkannya seperti ini, yang mazhab B menafsirkannya seperti ini. Kurang lebih begitu kayak gitu. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Kakak punten Winda izin menambahkan boleh? Boleh Silakan Kak Winda. Baik, terima kasih Kak. Jadi yang sebenarnya Winda nyari-nyari yang dipaparin sama Kakak yang masuk ke dalam pengaruh perbedaan itu tuh sebenarnya bukan pengaruh Kak. Itu tuh sebenarnya macam-macam perbedaan penafsiran, bukan pengaruh itu sendiri. Kalau pengaruh itu sendiri sebagaimana yang pas itu tuh dijelasin tuh sama Ibu dosen qiraat. Jadi pengaruh perbedaan penafsiran itu nanti bakalan jadi apa sih? Bakalan ngebuat apa gitu. Jadi bakalan berpengaruh apa? Nah, pengaruh perbedaan itu tuh nanti tuh bakalan berperan penting sebagai solusi hukum itu sendiri Kak. Sebagaimana yang pas itu dosen qiraat kan bilang ya, yang wa arjulikum sama wa arjulakum gitu-gitu kan, itu kan nanti jadi solusi hukum itu sendiri gitu ya, dimana kan setiap setiap wilayah itu kan nggak bisa dipatokin harus satu hukum air yang ada di Indonesia sama hukum air yang ada di Arab Saudi itu beda. Kenapa bisa beda? Karena kalau di Indonesia itu posisinya air itu gampang dicari, air itu harganya murah bahkan kan ya. Sedangkan kalau di luar negeri yang notabene itu gurun Sahara, yang notabene nyari air itu susah, itu tuh nggak bisa diberlakuin hukum air seperti layaknya Syafi'i yang ada di Indonesia itu tuh nggak bisa. Nah, perbedaan penafsiran itu berpengaruh Kak di situ. Ini juga tadi disinggung sedikit sama Kak Hamidah. Jadi Winda rasa kayak gitu Kak. Mohon koreksinya Bapak dan kakak-kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak Winda atas tambahannya, dan terima kasih pada Kak Adisha atas jawabannya. Bagaimana Kak Yunita? Iya, berarti gini ya Kak Winda, pengaruh perbedaan penafsiran itu menjadi solusi bagi hukum yang gimana Kak Winda tadi coba deh. Iya, ragam itu nanti bisa jadi solusi hukum tersendiri gitu Kak. Bisa dipraktekin buat masyarakat yang beda-beda gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Yunita. Terkait ada 2 pertanyaan dari Kak Wulan. Pertanyaannya yang pertama itu kalimat pada di makalah itu ada seorang guru mengingkari muridnya. Itu maksudnya bagaimana Kak? Kemudian yang kedua, murid yang berbeda pendapat dengan gurunya itu apakah seterusnya akan berguru atau memang akan seterusnya berbeda pendapat
terus gitu. Winda izin menjawab, boleh nggak Kak? Ya Bentar. Kak, silakan. Silakan Kak. Iya Kak, jadi yang pengingkaran terhadap guru itu tuh maksudnya gini Kak, apa namanya, kayak misalkan nih, kakak belajar di salah satu guru. Dulu tuh gurunya sikoh banget, adil banget, tapi karena misalnya aja ini ya, misalnya gurunya tuh kayak habis jatuh gitu, kepalanya kebentur, amnesia gitu kan. Jadi ini ya, apa namanya, ingatannya nggak sebagus yang dulu gitu. Terus juga mungkin karena usia juga, jadi kayak apa namanya, penyakit amnesia tuh apa sih kalau yang udah tua itu, pokoknya gitu. Jadi itu sebenarnya ngingkar ke guru tuh lebih ke nyari guru yang lebih bagus lagi gitu Kak, karena nyadar guru yang ini tuh udah kualitasnya udah jauh beda daripada yang dulu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ya tetap kayak apa namanya, takzim ke beliau ya, tapi apa ya, kita tuh sadar gitu loh, ini tuh guru ini tuh udah nggak bisa ngasih ilmu ke kita kayak dulu lagi, daripada gitu kan kita ngambil ilmu dari beliau, ternyata argumennya tuh salah gitu, karena beliau itu lupa, jadinya beliau itu ngingkarin gurunya, jadinya beliau itu lebih meninggalkan gurunya gitu Kak. Terus juga kalau yang beda tetap belajar sama guru atau enggak, justru para ulama, para sahabat itu zaman dulu beliau itu cenderung ini ya Kak, belajar ke guru-guru yang beda-beda. Emang belajar sama guru yang beda-beda itu wajar, beda itu sebenarnya wajar. Nanti tinggal apa namanya, misalkan nih ya, Syafi'i itu bedanya tuh nggak cuma gurunya Syafi'i siapa sih, Hambali ya, Ahmad ya, Imam Ahmad ya, Syafi'i itu nggak cuma kenapa Pak? Ngarang. Nggak tahu Pak, bentar Pak. Iya, jadi Syafi'i itu nggak cuma beda sama satu guru, tapi Syafi'i itu Siapa juga gurunya? apa ya, nggak menutup kemungkinan beda dari guru-guru yang lain, cuma dari perbedaan itu nanti Siapa gurunya siapa? gurunya Syafi'i Pak. Ya, siapa gurunya tadi? Imam Malik. Imam Malik, iya Pak, tadi mau bilang itu tapi keserempet. Ya, jadi nggak menutup kemungkinan Syafi'i itu bedanya nggak cuma sama Imam Malik doang, tapi sama guru-gurunya yang lain juga. Tapi dari perbedaan itu, nanti tuh Syafi'i ambil titik temunya gitu, yang menurut beliau itu ini tuh yang benar yang mana gitu. Jadi ya emang nggak apa-apa, beda tetap belajar, nggak apa-apa banget gitu. Mohon solusinya Bapak dan kakak-kakak, terima kasih. Mohon izin menanggapi boleh? Silahkan Kak Hamidah. Ya, baik. Terima kasih Kak Winda atas antusiasnya dan teman-teman. Sebelumnya saya ingin meluruskan sedikit. Tadi kan pertanyaan Kak Wulan itu ada 2 ya. Nah, dan mungkin pertanyaan jawaban Kak Winda ini tepat untuk pertanyaan Kak Wulan yang kedua. Ya, kan tadi Kak Wulan sempat nanya gimana sih kalau kita tuh berguru dengan guru yang beda-beda gitu. Nah, tapi untuk pertanyaan yang pertama itu teman-teman bisa lihat di makalah halaman 1. Itu yang dipertanyakan adalah poin tentang dalam pembahasan di perbedaan kritik sanad itu ada pengingkaran seorang guru terhadap muridnya. Nah, itu seperti apa sih gitu. Jadi itu seperti ini. Seorang guru itu ingkar terhadap muridnya. Jadi semisal guru itu berpendapat A, ya kan. Nah, kemudian murid ini punya pendapat B. Nah, guru ini yang berpendapat A itu mengingkari pendapat si muridnya. Seperti itu. Jadi mungkin entah karena merasa beliau itu kan lebih perjalanan rihlanya lebih lama ya gitu, atau mungkin ada hal-hal lainnya seperti suatu kekhilafan karena lupa gitu. Jadi seorang guru ini lupa, terus dia mengingkari deh gitu pendapat dari si
si muridnya ini seperti itu. Nah, itulah terjadinya sebuah perbedaan pendapat seperti itu. Nah, itu sebenarnya ya kalau tidak ditindaklanjuti sih ya nggak masalah ya gitu. Yang penting kita lihat lagi esensi dari perbedaannya itu sejauh mana. Terus juga saya ingin menanggapi berguru dengan yang beda-beda. Saya pernah pengalaman waktu dulu aliyah, saya itu dulu belajar ilmu tafsir, itu redaksinya itu berbeda dari yang memang sudah senior, guru saya yang sudah senior, juga guru saya yang memang kecenderungannya itu ke fikih. Nah, itu saya bingung gitu. Ini saya mau ngambil yang mana, tapi redaksinya itu beda gitu. Dan saya sempat, karena saya menerima sebuah pernyataan di guru yang pertama, ini guru tafsir, saya lebih setuju. Nah, untuk guru yang kedua, saya ngerasa karena kok gini sih beda sama yang si A gitu. Oh ternyata setelah saya belajar lagi, maksudnya terus belajar, itu adalah perbedaan pendapat dari seorang guru yang mungkin memang mereka punya kecenderungan teologis yang berbeda. Dari bidangnya mereka saja sudah beda, kemudian gurunya juga mungkin sudah beda dan lain sebagainya. Seperti itu, tetapi tidak menjadikan kita lantas menghindari, nggak seperti itu. Justru kita melihat suatu hal yang bisa kita ambil. Kalau semisal ada suatu hal yang lebih porsi positifnya, baiknya, maslahatnya lebih besar, kita ambil sisi kirinya. Atau kalau semisal yang kanan itu kurang, oh ya udah jangan yang ini deh gitu. Tapi nggak menjadikan kita itu membenci guru itu atau menghindari atau bahkan kita mengurangi rasa takzim kita. Seperti itu aja mungkin. Terima kasih, mohon koreksiannya teman-teman. Terima Saya masuk ya. kasih. Baik, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Pembahasan kita pada hari ini adalah terkait dengan ikhtilaf atau asbabul ikhtilaf fi tafsir atau asbabul ikhtilaf fil mufassirin di tafsiril ayatil Qur'anil Karim. Ya, sebab-sebab perbedaan dalam tafsir atau sebab-sebab perbedaan para mufassir dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sudah jadi kelumrahan ya, biasa bahwa perbedaan dalam tafsir itu biasa aja sebenarnya ya, karena beda orang ya beda kapasitas keilmuannya, beda juga nanti hasil istimbat dari istimbatul ayatul istimbat tafsir daripada ataupun produk tafsir yang dihasilkan oleh masing-masing mufassir tadi ya. Pertama yang perlu dipahamin, ikhtilaf di sini maknanya adalah, yang dimaksud ikhtilaf di sini adalah secara etimologi. Ikhtilaf berasal dari kata ikhtalafa yakhtalifu, arti berselisih ataupun tidak sepaham. Ya. Sedangkan makna secara selanjutnya menyelisih suatu kaum atau tidak sependapat dengan mereka, atau seseorang yang menyelisih pendapat yang lain. Itu arti apa? Ikhtilaf berarti. Seseorang kalian antara satu dengan lain berbeda pendapat, yaitu namanya ikhtilaf, namanya biasa saja ya. Sedangkan kata tafsir dalam sudut pandang bahasa al-idhah wa tabyin, yang artinya penjelasan atau keterangan, dalam lisanul Arab kata tafsir itu berasal dari kata al-fasru atau fassara yufassir, atau menyingkapkan sesuatu yang tertutup. Kata tafsir berarti menyingkapkan maksud suatu lafaz yang muskil atau pelik dalam Al-Qur'an. Menurut berbagai pandangan ulama, tafsir itu ialah ilmun yufhamu bi kitabullah al-munazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bayanu ma'anihi wa istikhraju ahkami wa hikami. Ya, ilmu yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjelaskan makna-maknanya dan mengeluarkan hukum-hukum dan hikmah yang ada dalamnya. Sedangkan al-mufassirin ya, makanya di sini nih
pada pembahasan hari ini setidaknya ada dua istilah sebenarnya. Ada ikhtilaful mufassirin atau ikhtilafut tafsir, ya pembahasannya hampir sama sih sebenarnya. Fasir ya yang mentafsirkan, ya artinya orang yang menafsirkan dan yang memberikan penafsiran, ya. Sedangkan pembahasan pengertian dari pembahasan ikhtilaf mufassirin adalah perselisihan yang terjadi antara mufassir ataupun perselisihan yang terjadi ya dalam produk tafsir yang dilahirkan ataupun yang yang dikaji oleh para mufassir. Ya, ini seorang yang melakukan kegiatan penafsiran Al-Qur'an untuk menyingkap makna-maknanya serta menjelaskan maksud dari ayat ataupun lafaz yang muskil, baik yang zahir ataupun yang tidak zahir, sesuai kemampuan manusia masing-masing. Sehingganya dari penafsirannya yang didapat dari petunjuk di Al-Qur'an dan hukum dan maknanya nanti akan terjadi perbedaan di sana. Ya, Al-Qur'an itu kalau kita ibaratkan sebuah mutiara, mutiara atau intan ya. Ya, intan itu kan memiliki memiliki sudut-sudut yang banyak sekali. Ya, Pak, dari masing-masing sudut yang berbeda-beda tadi. Ya, masing sudut yang berbeda tadi. Bukan mutiara ya, batu yang indah itu apa yang digunakan buat perhiasan itu apa namanya? Batu apa? Berlian, Pak. Ya, berlian diibaratkan sebuah berlian memiliki sudut-sudut yang berbeda-beda dan itu menjadi keindahan tersendiri dari berlian itu. Kalau kita ibaratkan seperti berlian lah, yang mana dia bukan seperti batu akik yang biasa yang bulat saja, enggak. Dia punya sudut-sudut yang kecil-kecil, itu menjadi keindahan bagi dia. Orang yang memandang dari sudut sini akan melihat keindahannya berbeda, melihat pantulan cahaya yang berbeda juga. Orang yang berada di sebelah kanan nanti akan melihat berlian itu dari sudut pandang pantulan berbeda juga. Ya, sehingganya akan terjadi perbedaan penafsiran persepsi dari berlian yang indah tadi. Sama dengan Al-Qur'an. Makanya nanti akan muncul yang namanya perbedaan dari aspek corak tafsir, dari aspek pemanaannya. Nah, perbedaan-perbedaan ini kalau kita petakan, terjadi ada beberapa perbedaan, sebab perbedaan terjadi dalam produk tafsirnya ataupun dari perbedaan para mufassirnya. Ahmad Asy-Syarqawi menjelaskan setidaknya ada 16 sebab pembahasan, sebab ikhtilaful mufassir atau ikhtilaful fi tafsir. Muhammad Asy-Syai dalam kitabnya menjelaskan setidaknya ada 20 sebab yang menyebabkan terjadinya perbedaan para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, ayat-ayat Al-Qur'an ataupun produk tafsirnya perbedaan yang terjadi ketika menafsirkan ayat Al-Qur'an, ya, sehingga ketika ditafsirkan nanti akan terjadi perbedaan di dalamnya. Setidaknya ada 20. Kalau menurut Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqd menjelaskan setidaknya ada 12. Ya, ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 12. Ya, silakan kalian lihat kitabnya, kitab daripada masing-masing ulama-ulama tersebut. Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqd dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, itu di halaman 86 ataupun dimulai dari halaman 83 sampai halaman 90. Beliau menjelaskan ada setidaknya 12 sebab-sebab terjadinya perbedaan dalam produk tafsirnya atau perbedaan dari mufassir ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an ketika mereka berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, kalau dipetakan, ya ada namanya sebab ad-dakhili secara umum, ya, ada sebab ad-dakhili atau asbabud dakhili ataupun sebab-sebab internal ataupun faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya perbedaan ulama dalam mentafsirkan ayat Al-Qur'an. Ada yang kedua asbabul khariji ataupun sebab-sebab eksternal yang datangnya dari luar, bukan dari teks ayatnya tapi dari faktor di luar ayatnya. Ya. Dan faktor dari luar ayatnya. Kalau kita kaji dari apa yang dipaparkan oleh
siapa tadi saya sampaikan tadi dari Muhammad bin Abdurrahman bin Shalih Asy-Syai', ya, dalam kitabnya Asbabu fi ikhtilaf atau Asbabu ikhtilafil mufassirin, ada 20 tadi. Ya, ada 20 penyebabnya yang menyebabkan para ulama itu ketika memandang sebuah ayat itu kemudian mereka menafsirkannya, terjadi perbedaan dalam penafsirannya. Pertama, ikhtilaful qiraatul Qur'ani. Sebab pertama adalah perbedaan qiraat. Ya, perbedaan qiraat itu kan bukan dari aspek eksternal, tapi internal. Memang ayat Al-Qur'annya diturunkan dengan berbagai macam cara baca. Ya, sebagaimana permintaan Rasulullah SAW itu umatku ini beragam, dan mereka antara satu dengan lain itu ada perbedaan dalam lahjahnya, salah satu bisa terkait dengan lahjahnya, sehingga itu akan menyulitkan kalau diturunkan hanya satu bacaan saja. Maka diturunkan unzila ala sab'atu ahruf, ya, diringkas disimpulkan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dalam sab'atul ahruf. Ya, perbedaan dalam bacaan ini, perbedaan dalam qiraat itu akan berpengaruh pada perbedaan dalam penafsiran juga. Ya, perbedaan dalam penafsiran juga. Dan setiap qiraat yang datang dari Rasulullah yang sahih, ya, wa kullu ma sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min dzalika faqad wajaba qabulih. Ya, setiap qiraat yang datang dari Rasulullah SAW, tentunya Rasul mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan mereka Jibril, dan itu dari Allah Subhanahu wa taala semuanya, maka wajib untuk diterima. Itu kata Imam Ibnul Jazari. Walam yasa' ahadan minal ummah ya radduhu ya walazima al-imanu bihi wa anna kulla munazzalun min indillah id kulla qira'atin atau kullu qira'atin minha ma'al ukhra ya bimanzilatil ayah mal ayati yajibul imanu biha kullaha. Ya, dan tidak ada peluang bagi satu orang pun dari umat ini ya menolak ya perbedaan qiraat tersebut, ya, dan wajib harus mengimani tiap ayat-ayat yang mungkin berbeda dari aspek redaksinya, kalimat mungkin ya dari aspek qiraatnya. Wa anna kullu bimanzilati min indillah, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu setiap bacaan atau qiraat yang berbeda-beda tadi, ya dia posisinya sama dengan ayat yang lain. Bimanzilatin ayat mal ayat. Yajibul iman, wajib kita mengimaninya ya secara totalitas. Enggak boleh kita wala yaju taruku bimuwajib ahadihima li ajli ukhra dhannan anna dzalika ta'arud. Ya, kita tidak boleh meninggalkannya salah satu karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh perbedaan qiraat itu mempengaruhi dalam penafsiran. Ya, ini tidak arti kata semua faktor ini terjadi pada satu ayat, enggak. Salah satunya aja boleh, salah satunya boleh terjadi, boleh dalam ayat itu mungkin ada dua sebab, ada tiga sebab, ada satu sebab. Tidak mesti harus semuanya ada dalam satu ayat. Satu saja sebab ini otomatis akan mempengaruhi penafsiran ya para mufassir ketika berinteraksi dengan ayat tersebut. Contoh misalnya Al-Qur'an ayat surah Yunus ayat 30. Hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat. Kullu nafsin atau kulla nafsin. Hunalika tablu kullu nafsin atau kulla nafsin. Halo. Kullu nafsin atau kulla nafsin? Hah? Kullu. Ya, hunalika tablu kullu nafsin bima aslafat waruddu ila Allahi maulahumul haqq wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Ya, dalam kalimat tablu itu setidaknya ada dua qiraat di sana. Ya, pertama kalimat tablu yang ini merupakan qiraat Ibnu Katsir, Nafi, Abu Amr, Asim dan Ibnu Amir. Ya, tablu bil ba. Ya. Satu lagi qiraat Hamzah dan Kisai membaca bukan tablu tapi tatslu. Ya, antara tablu dengan tatslu itu dua qiraat yang berbeda. Ya, qiraat yang berbeda. Itu diriwayatkan dari Rasul langsung. Tapi tentu maknanya beda. Antara tablu dengan tatslu itu berbeda maknanya.
Kalau taslu artinya ya qiraah, qiraah, membaca artinya. Tapi kalau kalimat tablu itu arti takhtabiru. Artinya dengan menguji. Tablu itu menguji. Ya, kan beda antara menguji dengan membaca kan beda. Nah, tentunya ketika ada ayat ada ayat yang dibaca dengan dua qiraat itu antara satu dengan yang lain itu beda maknanya. Ya, beda maknanya dan bisa jadi antara satu dengan yang lain itu saling menjelaskan juga. Kan berbeda. Terjadinya perbedaan qiraat itu nanti akan berimplikasi pada perbedaan penafsirannya tersebut. Produk tafsirnya berbeda juga. Itu ya. Ya. Kemudian contoh lagi walam maduri babun Umar yang mengatakan idza qaumuka minhu yasiddun. Zukhruf ayat 57. Fi qawli kalimat yasiddun ya qira'atani asabiyatani faqad qara'na fi wa Ibnu Amir wa Kisai yasuddun atau yasud dibaca yasuddun. Ya, bidhammi shad yasuddun. Wa qira'atul baqun yasiddun. Ya, kalimat yang dibaca ya apa? Qira'at Ibnu Amir, Nafi dan Kisai membaca yasiddun. Ya, tapi yang lainnya sisanya membaca yasiddun bikasril. Wa ikhtilaful harakat, ikhtilaf di harakat saja. Lakin nau ikhtilaful al-muaddi ila ikhtilafil ma'na. Karena tapi perbedaan harakat saja itu sudah akan berimplikasi pada perbedaan makna. Tentunya akan berimplikasi pada perbedaan tafsiran juga. Ya, fal makna ala qiraati yasuddun bi makna ay yasudduna ghairam anil iman. Ya, mereka akan menyimpang dari iman. Ya, sedangkan yasuddun muradu sududahum fi anfusihim. Nah, ini sudah beda maknanya dan akan berimplikasi pada perbedaan dalam tafsirnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sababus tsani ma yata'allaqu bi hadits rasuli bulughan aw thubutan aw fahman. Nah, ini kalau tadi ini terkait dengan aspek dakhiliyah, aspek internalnya, ya memang internal ayatnya berbeda berbeda qiraatnya. Jadi perbedaan qiraat itu bukan aspek eksternal ya. Ini disampaikan oleh makalah tadi. Perbedaan qiraat itu ya aspeknya dari aspek dari sabab dakhiliyah. Dari sudut pandang ayatnya sudah berbeda. Kan sudah dakhiliyah tibanya, bukan khurijiyah. Ya. Yang kedua, ini saya hanya membacakan apa yang disampaikan oleh siapa tadi? Oleh pengarang buku Asbabul Ikhtilaful Mufassirin karya Muhammad bin Abdurrahman As-Shalih Asy-Syai. Ya. Sebab yang kedua, sebab sebab ma yata'allaqu bi hadits Rasulullah sallam yang terkait dengan hadis Rasulullah sallam yang berfungsi sebagai penjelas hadis. Bulughan aw thubutan aw fahman. Sebab sampainya atau sebab keberadaannya atau dari aspek pemahaman. Ya, contoh misalnya ketika ada ayat yang wa ulatul ahmali ajalahunna ayaduna hamlahunna walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusina arba'atu ashhur wa asyara. Amma Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Asy-Sya'bi wa Saddi wa ghairihim fayarawna anna iddatal hamil wadul hamal wa zadat muddata arba'ati ashhurin aw ashran aw qusirat. Ya. Wa yashhadu Ibnu Mas'ud hadits as-sabiyah al-aslamiyah Aslamiyah hina tuifa anha zawja Sa'ad bin Khawlah fi hujjatul wada wa hiya hamil falam talbath an wada'a hamla ba'da wafati falamma ta'allat min nifasiha tahammalat li khitab. Ya, lihat ini. Terjadi perbedaan dalam periwayatannya, riwayat hadisnya. Ya, dalam praktek di lapangannya ketika ada seorang yang hamil kemudian suaminya wafat, maka iddah itu kan dalam surah At-Talaq ayat 4 Ulatul ahmali ajalahunna ayaduna hamlahunna. Iddahnya itu ya sampai dia melahirkan. Sampai dia melahirkan. Akan tapi di ayat di surah Al-Baqarah walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata ashhur wa asyra. Bagi orang-orang yang orang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka iddahnya
Ya, 4 bulan 10 hari. Arba'at asyri wa asyara. Nah, pada prakteknya ini di riwayat itu nanti akan terjadi apa? Perbedaan. Nah, ini kan menyebabkan perbedaan juga dalam penafsiran ayat-ayat ini. Bagaimana iddahnya orang perempuan yang hamil ketika ditinggal mati oleh suaminya? Pada prakteknya apa? Prakteknya di hadis Rasulullah SAW itu nanti apa akan terjadi apa perbedaan di sana. Yang ketiga, ihtimalu ahkam wa nasakh. Ya, perbedaan dalam hukum dan nasakh dan mansukh. Contoh, walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Wa qad ikhtalafa fi al-ihkam hadha al-aya aw nuskhiha. Naskhiha. Zaharuha yadullu ala jawaz salat ila kulli wajhin min asy-syarqi wal gharbi, shimal wal junub duna tawajjuh ila al-qiblah. Walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ya, lihat. Allah itu memiliki timur dan barat. Bagi Allah itu memiliki timur dan barat. Kemana saja engkau melihat, engkau menghadap, maka disitulah engkau akan mendapatkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ayat ini kita tahu, kita pahami, ya bahwa dibolehkan kemanapun kita menghadap, ya di sana kita boleh menghadap sholat, kan begitu. Ya. Fakila innaha muhakkamah wa anna nazalat ala sabab wa anna fi sya'ni min man ishtabat 'ala al-qiblah fajtahada wa shalla thumma bana lahu ba'da dzalika anna shalla ila ghairi qiblatin. Ya. Yang jadi masalah, yang jadi pemahaman di sini ataupun yang jadi permasalahan perbedaan pendapat di sini, apakah boleh tentang kebolehan sholat itu menghadap kemana saja? Apakah sholat itu boleh kemana saja? Atau sholat itu harus menghadap ke kiblat, kan begitu kan? Kiblat menghadap ke Ka'bah, ya menghadap ke Ka'bah. Jadi mana yang benar nih ayatnya nih? Penafsirannya ataupun pengambilan hukumnya? Apakah menghadap ke kiblat atau menghadap kemana aja boleh? Nah, ini kan terjadi perbedaan di sini. Ya, wakila inna nazil fi sholatin nafilah ala rahilah. Faqad akhraja Muslim an Ibnu Umar anna Rasulullah SAW kana yusolli subhatahu haitsu ma tawajjahat bihi naqatuhu. Ya, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sholat di atas tunggangannya sholat subhatu an-nafilah, sholat nafilah, sholat sunatnya kemana menghadap sesuai dengan arah tunggangannya menghadap. Ya, berarti dibolehkan berarti. Riwayat seperti itu. Dari Ibnu Umar juga kan Rasulullah SAW yusolli wa huwa muqbil min Makkah ila Madinah ala rahilati haitsu makana wajhan. Ya, fa inna ma tuwallu fa thamma wajhullah. Bahwa Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar juga, Rasulullah SAW membelakangi kiblat ketika akan berangkat ke Makkah, ke Madinah, ya sesuai dengan arah tunggangannya menghadap, berarti dibolehkan kok. Ya. Pendapat yang kedua, innaha mansukhah. Ayat ini dinasahkan, sudah dinasah. Sebagaimana riwayatkan oleh Ibnu Abbas wal Hasan wa Qatadah dari Ibnu Zaid, wal qawlu bi ihkamihi ma asah kama qala Ibnu Jauzi wa hadhihi al-ayat musta'milatun hukman fil mujtahid idza shalla ila ghairi al-qiblah wa fi salat tatau ala rahilah wa fil khaifah. Ada hukum berbeda di sana. Ya, ada mengatakan dia sudah dimansuhkan. Nah, ini kan terjadi perbedaannya. Ada yang mengatakan dia tidak dimansuhkan, ya ayatnya tetap berlaku sesuai dengan kondisi. Ya, dan ketika melaksanakan hadis salat yang nafilah, salat yang sunnah, ya diperbolehkan. Ya, gitu. Yang keempat, ya ihtimalul wa am wa baqin al umum, ya apakah dia umum atau khas, atau dia khas atau umum. Nah, ini kan terjadi perbedaan di sini. Tentunya akan terjadi perbedaan penafsiran dari ayat-ayat yang umum dan khusus tadi.
perbedaan mutlak dan muqayyad. Ya. Perbedaan dari kalimat itqur raqabah fil kafarah faqad warada raqabatul mu'tiqah muqayyad bi wasfil iman ya fi kafaratil qatli al khata fi qouli ta'ala. Ya, ketika berbicara tentang berbicara tentang diat ya, diat bagi orang-orang yang membunuh membunuh kafarat ya, membunuh ya, maka disyaratkan ya dia harusnya ayatnya muqayyad ya, maka min ayat kemudian illa khatan wa man qatala mu'minan fatahriru raqabatin mu'minatin. Raqabah yang harus diapakan, yang harus dilepaskan, yang harus ditunaikan ya raqabah mukminah ya. Yang keenam ihtimalul hakikah wal majazi. Hakiki dan majazi. Ya, perbedaannya tentang hakiki dan majazi. Kita menganggap ayat ini hakiki atau majazi. Yang ketujuh ihtimalul lafdz ta'adul lil ma'ani la ala sabilil ishtirak. Perbedaan dari aspek satu lafaz yang maknanya bisa berbeda-beda. Ya kan, maknanya bisa berbeda-beda. Tentunya akan terjadi perbedaan juga dalam makna. Contoh kan ketika memanain lafaz tentang sholat yang sudah pernah kita bahas ya, dalam surah surah Al-Baqarah pertama itu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. As-shalah yang mana di situ arti maknanya apa? Maknanya ya ibadah yang biasa kita laksanakan sehari-hari yang merupakan kewajiban kita sebagai mukmin, yang minimal kita laksanakan 5 waktu dalam sehari semalam, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, itu maksud sholat di sini. Tapi ketika kita membaca dari surah At-Taubah ya, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkim biha wa shalli 'alaihim. Salatlah kalian bagi orang-orang yang sudah menunaikan zakat tadi. Salat mana di situ, apa maknanya? Salat itu bukan arti salat yang biasa kita lakukan dalam sebagai salah satu kewajiban kita dari rukun Islam yang 5, bukan. Salat di sana artinya doa. Ya, perbedaan dari aspek pemahaman sebuah lafaz yang mempunyai makna yang banyak itu akan berpotensi perbedaan dalam penafsirannya juga. Ya. Yang kedelapan ihtimalul lafzi. Ya, ihtimalul lafzi, perbedaan dalam aspek lafadznya. Fal ikhtilafu bisamil ijmali katsirah haitsu taradal lafziyah mujmalah tahtaju ila bayan. Ya, ihtimal. Kulu min samari idza athmar wa atu haqqo yawma hasadi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Faqad warada hadzal haq ya mujmalan fakhtalafat fil aqwal mufassirin. Ada kalimat hak di sana apa maksudnya? Wal muradu bi haqqi zakatuhu al wajiba alai wal mafruḍu fihi. Ya, yang dimaksudnya haknya ya zakatnya, zakat yang wajib. Ya, berapa zakat wajibnya? Al usyur. Ya, 1/10 fi masaqa bi ghairi alatin. Kalau dia diberikan disiramin dengan tanpa alat dari air hujan. Wa nisful usyur, 1/5 kalau dia disiram dengan alat ya. Ya. Wasanian inna haqqau shadaqatun ghairu zakah alwajibah yaum hasadihi. Yang dimakan haknya adalah sedekah biasa selain zakat. Nah, di sini kan terjadi perbedaan. Nah, ihtimal perbedaan ketika memaknai makna haknya di sana. Iya. Yang ketiga makna yang lain, inna hadzal haqq kana mafruḍan qabla zakah thumma nasakha biha wa qala Ibnu Abbas wa Sa'id bin Jubair wan Nakhai. Ya, perbedaan yang lain, hak maksudnya adalah kewajiban sebelum zakat. Jadi ada lagi kewajiban yang lain sebelum zakat. Ya zakat ya zakat, ya yang kewajiban sebelum zakat ada lagi. Ya kan terjadi perbedaan di sana. Nah, yang ke-9, ikhtilafu fi wujuhil i'rab. Ya, ikhtilafu fi wujuhil i'rab. Perbedaan yang dalam aspek i'rabnya. Ya, tadi apa ya dalam surah Al-Maidah ayat 5 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum. Ya, biruusikum atau wamsahu biruusikum wa arjulakum atau wa arjulikum. Kalau wa arjulikum dia akan atofnya kepada biruusikum. Kalau wa arjulakum dia atofnya kepada faghsilu wujuhakum tadi.
Jadi yang namanya kaki itu disapu atau dibasuh. Iya, dibasuh atau diusap. Perbedaan i'rab sana ya berpotensi terjadinya perbedaan dalam ya penafsiran ayatnya. Ya, contoh lagi misalnya dalam surah innama sukirat absaruna bal nahnu qawmun mashhurun. Ya, innama sukirat absaruna. Laqalu innama sukirat. Kalimat sukirat itu terjadi perbedaan dalam aspek apa? Dalam aspek bukan sukirat tadi. Dalam pembahasan ya itu tadi ya. Aspek misalnya ya itu tadi wamsahu biru'usikum wa arjulikum tadi atau wa arjulakum tadi. Otomatis kan yang namanya tangan itu dibasuh atau diapakan dibasuh atau disapu. Ya, bisa dibasuh atau disapu. Dan perbedaan i'rab ini ya nanti akan berpengaruh kepada ya dalam penafsiran juga. Contoh lagi dalam ayat annallahu bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Wa rasuluh atau wa rasuli. Minal musyrikin wa rasuli atau wa rasuluh. Ya. Nah, ini akan terjadi perbedaan. Nah, tapi perbedaan yang di sini ya kalau salah baca itu salah dalam pemaknaan juga nanti. Kalau dia dibaca wa rasuli berarti Allah berlepas diri dari orang musyrik dan rasulnya. Padahal tidak mungkin Allah itu berlepas diri dari rasulnya. Yang benar bacanya apa? Wa annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Berarti wawnya itu rasul itu diatupkan kepada Allah. Allah dan rasulnya berlepas diri dari orang musyrik. Makanya dalam kaidahnya wa ammal i'rab fa in kana ikhtilafu mujiban li ikhtilafil hukmi wa taghayyuru ta'wilu lazama al-ilmu bihi fi haqqi mufassir wa haqqil qari liyatawassul mufassir ila ma'rifati hukmi wa yusallim al-qari min lahnin. Ya, jangan sampai juga salah baca ya nanti akan berpengaruh pada pemaknaan juga. Ya. Contoh misalnya wa atimul hajja wal umrata lillah. Fa fil kalimatil umrah qira'atani haitsu yaqra'ul jumhur binasbin wa atimul hajja wal umrata. Ya. Ya, wal umrata. Ada juga yang baca dengan baca rafa. Wa atimul hajja wal umratu lillah. Wal umratu lillah. Wawnya di situ bukan waw atop tapi wawnya waw isti'naf. Ya. Umratu itu kan dari aspek i'rab. Perbedaan i'rab itu nanti akan terjadi kalau umrota ya kita tahu dalam bab i'rab itu ya beda harokatnya ya beda maknanya. Ya, beda harokatnya ya beda nanti pengaruhnya dalam i'rabnya. Tentunya akan berbeda dalam pemaknaan nantinya. Yang ke-10 ikhtilaf ya. Maaf Pak. Sebelum lanjut ke yang selanjutnya Pak, itu yang masalah i'rab Pak. Saya mau bertanya, maaf sebelumnya Pak. Saya ngomong lagi di i'rab gitu Pak. Kayak misalnya yang kata ini Pak, kadzalikillahu yahkumu mayasya sama kadzalikaullah. Nah, itu kan sama-sama di depannya ada ada huruf jar ya Pak. Nah, surahnya surah apa? Surah apa? Kadzaliki. Itu surat Al-Imran Pak, kalau nggak salah. Juz 3 ayatnya ini bukan. Juz 3 di pojok ke 16 kalau nggak salah nih Pak. Iya. Lanjut pertanyaan kenapa? Iya, itu kan kadzaliki ya. Ya, kalau misalnya dilihat dari ilmu ininya i'rabnya itu kan sesuai kadzalikillah ya kan, kadzaliki karena setelah huruf jar itu kan harus kasroh gitu. Tapi ada yang kadzalika Pak, kadzalikallah maksudnya di ayat lain gitu Pak. Ada yang kadzalikallahu kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Nah, itu saya maksudnya mau bertanya itu Pak gitu. Kenapa sih yang di ayat yang lain itu kadzalika enggak kadzaliki gitu Pak? Kayak misalnya mingkoblu bukan mingkoblu. Itu kaitannya ya kadzalik itu bukan pengaruh dari huruf jar ya. Itu itu kan dhamir itu nggak bisa berubah. Kalau kadzalika itu bukan kaitannya dengan dengan i'rab itu. Itu bentuk kalimat mabni, bukan i'rab, bukan mu'rab itu. Ya kadzalika itu kalimatnya bukan mu'rab, dia mabni.
Ka itu untuk kamu, kalau ki itu untuk perempuan. Berarti khitab yang sedang khitabnya ayat itu kepada perempuan. Kadzalika la yakhluqu ma yasha, atau kadzalika Allah, atau kadzalika ya yang diajak bicara ya laki-laki di sana. Kalau kadzalika itu yang diajak bicara itu perempuan. Ya, itu kaitannya bukan bukan pengaruh pertama ya yang ingin sampai itu bukan pengaruh daripada huruf jar depannya. Iya, kadzalika itu ka itu ya tunjukannya ya untuk apa? Untuk laki-laki. Ya untuk muzakkar, ki itu untuk muannas. Ya, nggak ada kaitannya dengan apa. Sedangkan terkait dengan apa, dengan mu'rab perbedaan i'rab di sini ya perbedaan harokat ya. Al-i'rab wa taghyir awakhir al-kalim li istilah fil awamil dakhilati lafzan wa ma'nan wa lafzan itu apa kaitan di sini. Dengan kalimat yang kadzaliki itu dia mabni sana dan tunjukannya pasti berbeda. Kalau ka yang untuk kamu laki-laki, ya ki untuk kamu perempuan. Jadi tidak ada pengaruh di situ. Ya, itu ya. Itu bukan isim isyarah ya, Pak? Mana? Bukan ya enggak lah, isim dia kan tidak apa. Bukan. Enggak ada apa. Enggak ada kaitan di situ. Ya. Lanjutkan ya. Contoh ayatnya illa tansuru faqad nasrahullah, ini yang perbedaan dalam i'rab itu tadi ya. Kemudian yang ke-10 ada ikhtilafu fi marji'id dhamir. Ya, perbedaan dalam tempat kembali dhamirnya. Contoh ayatnya misalnya illa tansuru faqad nasrahullah id akhrajal ladzina kafaru tsani itsnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibi la tahzan innallaha ma'ana. Ini kan dalam surah apa nih? Dalam surah Taubah ayat 40 ya. Ini ketika Rasulullah SAW akan hijrah, kemudian diburu oleh orang kafir Quraisy dan kepalanya dihargain 100 ekor onta. Ya, kemudian Rasul bersembunyi di gua Tur. Ya, di gua Tur. Kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan fa'anzalallahu sakinatu alaihi. Anzalallahu sakinatu alaihi. Nah, ada kalimat alaihi, ada dhamir di sana. Dhamirnya itu ulama berbeda pendapat. Aidnya itu kembali dhamir itu kepada Rasul atau kepada Abu Bakar yang nemani Rasul. Rasul itu biasa-biasa aja sebenarnya, nggak takut sebenarnya. Yang sedang sedih itu, yang sedang ketakutan itu kan Abu Bakar sebenarnya. Takut Rasul kedapatan oleh orang Quraisy dan nanti Rasul akan dibunuh. Nah, ulama berbeda pendapat di sana. Alaihi di sana tuh kembali kemana? Fanzalallahu sakinatu alaihi faqila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada yang mengatakan alaihinya itu kembali kepada Rasul. Ya. Pendapat yang kedua, alaihi itu kembali kepada Abu Bakar. Fakhtalafat tafsir li ikhtilafi marji'id dhamir. Berbedalah tafsirannya ya karena terjadi perbedaan marja' dhamirnya. Ya, marja' dhamirnya. Wa qad rajjaha qaulu tsani Abu Bakar bin Arabi bi qali qala ulama'una wa huwa al-aqwa li anna siddiq khafa 'ala an-nabi min al-qaum. Nanti akan ulama nanti akan memilih pendapat yang terkuat yang kedua, yang takut itu Abu Bakar. Kenapa? Ya kalimat alai itu kembali ke Abu Bakar. Allah turunkan ketenangan kepada Abu Bakar. Ya, li'anna siddiq, karena Abu Bakar Siddiq sedang takut. Ya, dari takut bahwa Nabi akan tertangkap oleh orang-orang yang sedang mencari Nabi SAW. Fa'anzala sakinatahu. Ya, Allah turunkan sakinahnya liyu'mana 'ala Nabi, dan supaya juga dapat memberikan ketenangan pada Nabi SAW. Itu ya. Contoh lagi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasuli wa tu'azziruhu wa tuwaqiruhu wa tusabbihuhu. Nah, ini ada dhamir nih. Pertama, tu'azziru litu'minu billahi wa rasuli, ya, supaya kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, nyain kembali kepada Allah. Tu'azziru wa tuwaqiruhu, ada tusabbihuhu. Ayo, tu'azziru wa tuwaqiru, ada hu pada tu'azziru, pada tuwaqiru wa tusabbihu. Itu hunya kembali ke mana? Tu'azziru itu kemana kembalinya? Kepada Allah kah atau kepada Rasul? Tuwaqiru itu kembali kepada Allah atau kepada Rasul? Tusabbihu itu kembali kepada Allah atau kepada Rasul? Ya, fajtaman huna dhamairul ikhtalafa fil ma'na al-ayah bi ikhtilafil marji' kull ad-dhamir. Beda marja' dhamirnya itu berbeda dalam tafsirannya. Fa dhamir fit tasbih, adapun dhamir pada tasbih a'idun ila Allah azza wa jalla.
kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena yang berhak untuk ditasbih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tasbih itu la yakunu illallah, illa lillahi subhanahu wa taala. Tasbih itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa amma dhamiru fi qouli tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu faqila ya'udani ila Allah. Ya. Ada yang mengatakan dia kembali tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain mengatakan kembali kepada Rasul. Wa huwal masyhur ya'udani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu sabaqa dzakra wala ba'sa min tamathil ad-dhamairi wa ikhtalafa fi marji'iha, dan berbeda pendapat, dan mengatakan dia kembali tetap kepada Rasul, tu'azziru wa tuwaqiru. Ada yang mengatakan kembali kepada Rasulullah sallallahu gitu. Yang Bapak, maaf, SS-nya hilang, Pak. Apa SS mana nih? Oh ya, sebentar. Saya berikan lagi. Sebentar. Ini tadi ya, ini tadi apa? Ya, ala tu'azziru wa tuwaqiru wa tusabbihu bukratan wa asila tadi. Mana tadi dia? Ah, ini ikhtilaf dhamir tadi. Ini. Inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulihi tu'azziru wa tuwaqiru wa tusabbihu bukratan wa asila. Ini apa, lihat apa perbedaannya. Ada tu'azziru, tuwaqiru, tusabbihu, ada dhamir tiga apa? Tentunya akan maknanya apa? Akan berbeda atau tafsirnya akan berbeda. Kemudian ishtirakul lafzi. Ishtirakul lafzi. Adanya perbedaan ishtirak dalam lafaz, mana satu lafaz itu digunakan untuk banyak makna, ataupun satu makna menggunakan dengan lafaz yang berbeda-beda. Tentunya nanti akan berbeda penafsirannya. Kemudian ihtimal al-kalam taqdim wa ta'khir wa taqdir i'adatut tartib. Ya, ada pembahasan muqaddam dan muakhir kemarin kan sama. Terjadi muqaddam dan muakhir itu nanti akan berimplikasi pada perbedaan maknanya, perbedaan penafsirannya. Yang ke-13, ihtimal wujudul hafzi wa ihtiyajul kalam allati taqdirul mahdhuf. Adanya ihtimal ya, perbedaan dari adanya kalimat yang dihapuskan dan harus ada kalimat pengganti yang kalimat pengganti daripada kalimat yang dibuang tadi. Contoh misalnya wa ma yusla 'alaikum fil kitabi fi yataman nisa'i allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihuhunna. Ya, faqad ikhtalafa fi naw'il hadhil raghbah al-madhkur fil ayah hal hiya raghbatu fin nikah aw raghbatun anhu. Apakah dia menginginkan nikah atau raghbatun anhu? Mabna'u 'ala khilafin naw'il mahdhuf al-muqaddar. Ya, dia dibangun atas perbedaan macaman yang dihapus dan takdirnya apa? Al-makna wa targhabuna an tankihuhunna. Hudifatin an, ada kalimat an yang dibuang, ya targhabuna an tankihuhunna, ada yang kalimat dibuang sana annya. Ya takdirnya apa? An. Ya. Ya, wa targhabuna fi, ada yang mengatakan yang dibuang itu fi-nya, wa targhabuna fi an tankihuhunna. Tentunya kalimat an dengan fi itu sudah berbeda maknanya. Yang ke-14, ihtimalu qaunil kalimati sillah fi siyaqil kalam. Yang ke-15 ada ikhtilafu fil isti'na fi nau'il audah. Itu nanti silakan baca sendiri, waktu sudah hampir habis. Yang ke-16 ikhtilafu fi ma'anil huruf. Perbedaan makna huruf juga berbeda. Karena huruf min ila an ala fi ruba itu kan berbeda-beda maknanya. Min itu kadang-kadang maknanya litab'id, bisa juga maknanya makna yang banyak, makna yang berbeda-beda. Contoh misalnya walau nasya'u la ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. Kalimat minkum, ya, makna minkum itu apa artinya? Ya, ada maknanya makna badaliyah. Ya, maknanya makna badaliyah. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaika. Minkum itu minnya maknanya badaliyah, bukan minnya maknanya bukan makna litab'id. Nah, ini perbedaan makna di sini juga akan berimplikasi pada perbedaan dalam isi tafsirnya. Ya, kita berbicara tentang perbedaan isi tafsir ya, atau perbedaan mufassir dalam memaknai sebuah ayat. Ya. Ada ikhfalu dilalatu siyaqul ayah. Yang ke-18 at-ta'assub. Nah, at-ta'assub sama hadis Nabawi tadi itu termasuk dalam kaitan asbabul kharijiyah. Ya. Mazhab seseorang itu ketika menafsirkan sebuah ayat itu nanti akan berpengaruh kepada
penafsiran ayat tersebut, pemaknaan ayat tersebut. Ulama Hanafi nanti akan memahami ayat yang terkait dengan hukum tertentu dengan ya berlatar belakangkan mazhabnya sendiri. Syafi'i juga begitu. Ya, Syafi'i juga begitu. Hambali juga begitu. Ya, ta'assub mazhab itu akan berpengaruh kepada penafsiran ayat yang sedang dibahas. Sesuai dengan latar belakang mazhabnya. Itu wajar saja sebenarnya. Kemudian ikhtilaful aqdi. Ya, ikhtilaful aqdi yang terakhir ikhtilaful mufassirin fi fahmil ismatun Nabi SAW. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan aspek khurijiyah dan dakhiliyahnya. Sedangkan kalau dari usul tafsir beberapa perbedaan sebab dari perbedaan mufassir perbedaan produk tafsirnya itu sama ada ikhtilaful qiraat, ya, ada ikhtilaf wujud i'rab, ada ikhtilaful lughawin, ya, ada i'rab perbedaan dalam aspek kebahasaan, ya, ada ishtirakul lafzi bainal ma'nain fa aktsar. Kemudian ada ikhtilaful itlaq dan mutlaq dan muqayyad, sama. Ada ikhtilaf hakiki dan majazi. Ada perbedaan ihtimal dhamir wal istiqlal, idmar wal istiqlal. Ada ikhtilaful ziyadah al kalimah. Yang ke-10 ada ihtimalul kalam, at-tartib wa taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir apa? Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Ya, yang Nabi Isa itu dimatikan dulu atau diangkat dulu. Nah, ini kenapa terjadi perbedaan di sini. Ya, ada ihtimalu ayyakuna hukman mansukhan au muhakkaman. Ya, dia dimansuhkan atau tidak. Sehingganya akan berpotensi pada ayat itu tetap dipakai atau tidak. Yang ke-12 ikhtilafu riwayat fi tafsir. Ini aspek khurijiyahnya ini. Ini aspek khurijiyahnya. Aspek eksternalnya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, saya persilakan kepada teman-teman yang lain untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Bapak Winda izin bertanya tapi lewat kolom chat ya Pak. Silakan. Terus Winda izin bertanya mengenai UTS Pak. UTS nanti aja. Ya, silakan nilai. Assalamualaikum Bapak. Mohon maaf sebelumnya waktunya sudah habis Bapak. Jadi Oke. Siap. Siapkan dulu ya kalau gitu ya. Mana ya saya? baik Bapak. Saya tutup dulu. Ini kelas D ya? Kelas E. Kelas E Bapak. Ikhtilaf tafsir ya. Mana tadi? Asbabul ikhtilaf tafsir. Dan dulu. Langsung jawab ya. Siapa yang dipanggil? Ada Warsina? Winda, Arum? Hadir Pak. Putih? Hadir Pak. Yulianti, Yunita Purnamasari, Ziana Walida? Hadir Pak. Adisya Hanifah? Aminah? Hadir Pak. Andita Indah? Hadir Pak. Anisatul Afifah? Hadir Pak. Azka Asri? Neng Rahma Syarifah? Farida Sefitri? Hadir Pak. Fauzia? Hadir Pak. Gani Samah? Hadir. Hakiki Nurjana? Hadir Bapak. Hamidah? Hanifatus Sania? Hadir. Hadir Pak. Hilyatul Qaimah?